Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali ketemu jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita sermon online, temanya adalah jenuh rohani. Satu kali khotbah saja, khotbah tunggal, bukan khotbah serial, saudaraku. Namun demikian, seperti biasanya, sebelum kita sermon online, ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Saya berharap jemaat terus menyimak, saudaraku. Dari semua jemaat yang mendengar khotbah dari lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, saudaraku, yang klik subscribe dan klik lonceng itu 35-40%, saudaraku. 60%-nya belum klik subscribe dan juga belum klik lonceng. Saudara sekalian, saya sangat mengharapkan bantuan kerjasama dari saudaraku. Kalau saudara klik subscribe dan klik lonceng, manfaatnya apa, saudaraku? Pertama, free, tidak dikenakan biaya apa-apa, saudaraku. Manfaat pertama buat jemaat adalah ketika ada khotbah saya yang terbaru dirilis, saudaraku, karena sudah klik subscribe dan sudah klik lonceng, secara otomatis di gadget, di HP saudara, saudaraku, sudah ada notifikasi otomatis dari YouTube. Jadi saudara tinggal ibadah. Manfaatnya buat saya adalah setiap minggu saya tidak usah kirim link khotbah kepada saudara lagi. Dengan begitu akan sangat menolong kesehatan mata saya, sehingga saya tidak perlu melihat cahaya HP terlalu lama, saudaraku. Jadi ini kita saling menolong, saudaraku, kegunaannya buat kita bersama. Nah, pas di layar saudara ada subscribe, ada klik lonceng, ada, saudaraku. Kita gunakan kira-kira 10-15 detik untuk saudara lakukan. Oke? Silakan saudara klik subscribe dan klik lonceng, saudaraku. Ada like sekaligus diklik like-nya. Saya tunggu, saudaraku, ya. Oke, silakan. Udah, saudaraku? Baik. Nah, saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita masuk perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sermon online hari ini, saudaraku, kita ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara.
Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Tuhan, kami sudah mendengar, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa hidup kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, supaya gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Beri kami firman-Mu Tuhan. Roh Tuhan bekerja mengurapi hati kami, pikiran kami, iman kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh memahami bagaimana kami menjalani hidup di tengah kesulitan yang kami alami. Kami tetap melihat kebesaran Tuhan bertatah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalimat indikator seperti biasanya. Bagaimana kehidupan saudara selama ini? Pengalaman yang positif, dapat berkat, menikah, dapat anak, punya cucu, sakit di badan ini sembuh, saudaraku, kebahagiaan, saudaraku, hal-hal yang positif yang terjadi di hidup saudara, baik itu terjadi 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau baru 2 hari kemarin. Atau pengalaman negatif, saudaraku, baru di PHK, Pak, saya mengalami kemalangan, Pak. Salah satu keluarga yang tercinta kena COVID, Pak. Padahal COVID sudah mereda, kena COVID, Pak. Keadaan kondisi keuangan saya sudah parah, Pak. Pengalaman positif, pengalaman negatif, baik bertahun-tahun yang lalu atau baru kemarin yang terjadi, apakah dua jenis pengalaman itu masih tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu lebih dekat kepada Tuhan? Itu penting, saudaraku. Itu kalimat indikator, kalimat pertanyaan yang perlu dipertanyakan dalam kerohanian saudara setiap hari pada saat saudara teduh. Jikalau saudara menemukan ada peristiwa yang negatif yang sampai membuat saudara itu mulai tanda tanya kepada Tuhan, mulai mencela Tuhan,
mulai mempertanyakan Tuhan, itu berarti saudaraku, ada sesuatu yang salah dalam pertumbuhan rohani saudaraku. Seharusnya pengalaman positif, pengalaman negatif, dua-duanya menjadi penting dipakai Tuhan saudaraku, membawa kita jauh lebih intim. Intimasi kepada Tuhan itu makin lama makin baik dengan menggunakan dua event, menggunakan dua jenis pengalaman yang kita hidupi di dunia ini saudaraku. Oke, pakai kalimat ini untuk mengevaluasi pertumbuhan rohani saudara. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk jenuh rohani. Apa itu? Siapa yang bisa mengalami jenuh rohani, saudara sekalian? Jenuh rohani itu bisa dialami oleh semua kalangan, saudaraku. Semua kalangan, baik kalangan jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, pendoa-pendoa, saudaraku, ya, kalangan diaken majelis, bahkan hamba Tuhan, pendeta sekalipun, saudaraku, bisa mengalami yang disebut dengan jenuh rohani, saudaraku. Nah, saudara sekalian, kalau demikian kita berpikir, jikalau jenuh rohani bisa terjadi kepada siapa saja, begitu, apa yang menyebabkan terjadinya jenuh rohani itu, saudaraku? Saudara, saya membuat dua grup, saudaraku, ya, dua kubu. Kubu yang pertama saya sebut sebagai dunia sekuler. Kubu yang kedua dunia rohani, saudaraku. Oke? Kubu yang pertama dunia sekuler itu apa, Pak? Dunia sekuler yang kita hidupi, saudaraku. Pekerjaan, bisnis, orang tua, keluarga, istri, anak, suami, dagang, kuliah, sekolah, pacaran, ya, saudaraku, semua yang kita geluti itu dunia sekuler kita, saudaraku. Dan dunia rohani kita apa? Ya, perenungan firman, baca Alkitab, saat teduh, itu dunia rohani kita. Jadi dua kubu ini, saudaraku, ya. Nah, saudara sekalian, jenuh rohani bisa terjadi, satu, saudaraku, terlampau menekankan di dunia sekuler, saudaraku. Jadi dunia sekulernya, kalau kubu dunia sekuler dengan kubu dunia rohani, kita gabungkan itu 100%, kita katakan, saudaraku. Nah, kubu dunia sekulernya 80%. Sementara dunia rohaninya hanya 20%. Itu terjadi jenuh rohani, saudaraku. Saya kasih contoh. Ya, Pak. Mau apa lagi ya, Pak? Saya doa sudah. Puasa sudah. Baca Alkitab sudah. Minta pendeta doain pun sudah. Pendetanya juga topang tangan, Pak, ke saya. Persoalan nggak selesai, Pak. Dunia sekuler saya tambah rumit. Tambah banyak masalah. Soal rohani, jujur aja, Pak Pendeta. Untuk doa aja, ya, hambar mulut saya, Pak Pendeta. Karena tidak ada realnya, tidak ada realita yang terjadi, begitu, Pak Pendeta. Jadi saya rasa, ya itu jenuh rohani, saudaraku. Rasanya sudah jenuh sekali. Terlampau menekankan dunia sekulernya, saudaraku, 80%. Ya. Dunia rohaninya tinggal 20%. Pasti jenuh, saudaraku. Merasa Tuhan sudah tidak peduli. Merasa Tuhan sudah di sorga di sana, tidak peduli akan kehidupan kita yang sekarang. Merasa doa kita jauh dari Tuhan, saudaraku. Itu jenuh rohani, saudaraku. Nah, jenuh rohani juga bisa terjadi pada poin yang kedua adalah penekanan terlampau besar ke dunia rohani, saudaraku. Dunia sekulernya 20%, dunia rohaninya 80%. Ini juga bisa terjadi jenuh rohani, saudaraku. Bisa. Baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab, doa, buka firman Tuhan, baca-baca buku Kristen, saudaraku. Ya, dunia sekulernya terabaikan. Baca koran aja nggak mau. Ikut baca berita aja nggak mau. Buka YouTube ada berita-berita internasional, nggak mau pusing. Pokoknya gua Alkitab aja. Itu jenuh, saudaraku. Itu juga tidak benar, saudaraku. Hidup nggak begitu. Sementara yang 80% menekankan di kubu dunia sekuler, saudaraku, 20% hanya di dunia rohani, saudaraku. Orang itu menginjak buminya terlampau berat, saudaraku.
maka dia jenuh. Atau yang tadi, 80% dunia rohani, 20% dunia sekuler, saudaraku. Orang ini hidup di awan-awan, melayang terus, Tuhan semua. Dia lupa kita masih hidup di bumi, saudaraku. Nah, dua bagian peristiwa poin ini, saudaraku, bisa menyebabkan orang jenuh rohani. Tentang Tuhan, tanda kutip, orang sudah tidak peduli, saudaraku. Ini high risk dalam kehidupan kita orang percaya, saudaraku. Oke? Jadi, saudaraku, jemaat WhatsApp yang saya terima, keluh kesahnya, model-modelnya begini, saudara. Mau gimana lagi ya, Pak? Persoalan nggak saya selesai, Pak. Kalau dibilang doa, udah, Pak. Berharap nangis pun sudah, Pak. Jadi saya mau gimana lagi, Pak? Puasa sudah. Pertolongan tak kunjung-kunjung datang, Pak. Begitu. Saya jadi bingung ini. Ya. Sembayang begitu lama. Ya. Sebelum pandemik sembayang. Dari punya apa-apa, sembayang terus sampai sekarang, Pak. Jadi nggak punya apa-apa. Gitu. Apakah dengan keadaan begini, itu namanya Tuhan tolong saya, Pak? Pertanyaannya begitu loh, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau demikian bagaimana cara menghadapinya? Di jenuh rohani, saudaraku. Nah, saudara harus perhatikan dengan baik. Saudara sekalian, di kalangan pendeta, anak-anak pendeta khusus, saudaraku, jenuh rohani itu bisa terjadi, saudaraku. Kalau kita sebagai jemaat ke gereja, kita khusyuk. Ya, di gereja, ya, Tuhan ada di situ, ada pendeta, kita khusyuk. Tapi lain loh suasana dengan anak-anak pendeta yang tinggal di gereja, saudaraku. Berbeda sekali. Mereka tiap hari berinteraksi dengan gereja. Rumahnya di belakang, depannya gereja, saudaraku. Ya main-mainnya di gereja. Dulu zaman saya sekolah pendeta, ada teman yang sekolah pendeta, dia cerita. Gereja, papanya jadi gembala, papanya pendeta. Tiap hari main-main di gereja. Setelah jemaat pulang, kita nggak takut gereja. Jemaat udah pulang, kita ke dalam gereja main. Lompat-lompat bangkunya, kita pelintir-pelintir, kita jatuh-jatuhin, kita buat. Bahkan itu mimbar, kita tidurin jadi tempat kubu untuk perang-perangan, tembak-tembakan. Dan itu kantong kolektor kan dulu gede, saudaraku, kan, berlobang dan kainnya dalam. Itu ditaruh dalam, disarungkan ke dalam kepala, dibuat lobang, jadi main ninja-ninjaan, saudaraku. Bagi mereka, it's nothing, saudaraku, karena setiap hari mereka hidupi. Bisa seperti itu loh, saudaraku. Jadi rasa hormat kepada Tuhan bisa hilang, saudaraku. Itu juga disebut jenuh rohani, saudaraku. Begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, hal demikian saya bawakan khotbah ini untuk apa, saudaraku? Supaya kita benar-benar aware. Kita benar-benar hati-hati, saudaraku. Jenuh rohani itu menjadi berbahaya buat hidup kita. Kita kehilangan dimensi God, saudaraku. Itu berisiko tinggi. Maka itu, saudaraku, di dunia sekuler, di dunia rohani, saudaraku, ketika dua kubu ditemukan, itu ada irisannya. Katakan dua lingkaran bertemu, ada irisannya, saudaraku, kan. Dan di situ kita harus menemukan sesuatu. Disitulah firman Tuhan hari ini bekerja, saudaraku. Kitab Pengkhotbah pasal 3 yang kita baca, saudaraku, segala sesuatu ada waktunya. Jadi saudara-saudara sekalian, sorry ya, khotbah ini gak keras, saudaraku. Dengan dunia sekuler yang saudara hadapi ini, saudaraku, keadaan begini tuh, jangan paksa Tuhan, saudaraku. Jangan. Dengan saudara paksa Tuhan, saudara makin jenuh kepada Tuhan, saudaraku. Karena waktu saudara memaksa Tuhan, mau terjadi apa yang kita mau, saudaraku, tidak terjadi, saudaraku, lama-lama engkau kecewa sekali sama Tuhan. Itu disebut jenuh rohani, saudaraku. Kenapa? Kecenderungan kita adalah ingin supaya masalah kita terselesaikan. Supaya apa yang terjadi pada saat seperti ini semua berlalu, saudaraku. Tapi kan waktu-waktunya Tuhan. Tadi sudah ngomong kok, everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya, saudaraku. Kita paksain Tuhan pun ujung-ujungnya itu kembali kepada kita. Saudara nanti jenuh hidup ini. Merasa sudah mau apa lagi, Pak. Kerja pun malas. Apalagi berdoa, hambar mulut nih, saudaraku. Jadi hati-hati, saudaraku.
Segala sesuatu ada waktunya. Nah, sekarang lah apa yang kita hidupi ini waktunya untuk sulit, saudaraku. Waktunya untuk susah. Waktunya untuk bertahan. Waktunya untuk menerima apa yang ada, saudaraku. Jangan pernah untuk kok kayak dulu ya Pak. Dulu saya punya ini, punya itu dulu, saudaraku. Sekarang waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Dulu senang, sekarang susah. Dulu ketawa, sekarang sedih, saudaraku. Waktunya untuk bertahan seperti ini. Tunggu waktunya Tuhan. Saya percaya kalau pandemik ini sudah lewat, saudaraku, Tuhan akan memberkati kita seperti apa yang saudara alami, saudaraku. Tetapi sekarang belum waktunya, saudaraku. Belum. Bukan waktunya untuk kita memaksa Tuhan seperti apa yang kita mau, saudaraku. Kenapa seperti ini, saudaraku? Jadi saudara, ketika kita memaksakan demikian, saudaraku, kamu akan jenuh rohani. Kamu memaksakan demikian, saudaraku, dunia sekuler kamu makin tertekan, saudara sekalian. Doa pun sudah bukan Tuhan ajarku. Ini bukan lagi Tuhan saya maunya ini, maunya ini. Tuhan saya maunya ini, maunya ini. Jadi sekarang yang menjadi Tuhan, yang mengatur hidup itu siapa? Tuhan atau kita, saudaraku? Sorry to say. Tanpa kita sadari, saudaraku, saudara jenuh rohani karena saudara sudah mengatur Tuhan, saudaraku. Saudara pikir dengan cara aku sudah berpuasa, aku sudah berdoa, aku sudah memberi Tuhan ini itu dulu, waktu sebelum pandemik sudah memberikan persembahan ini, kok enggak tolong saya, saudaraku. Jadi saudara, kita berpikir dengan menggunakan jasa-jasa kita ingin memaksa Tuhan, saudaraku. Enggak benar, saudaraku. Itu sudah akan membuat kamu kecewa sekali hidup ini. Jadi untuk momen saat seperti ini, kerohanian tumbuh bukan demikian caranya, saudaraku. Bukan demikian. Saya kasih ilustrasi main papan selancar air. Masih ingat? Orang yang main papan selancar air itu, saudaraku, dia harus pintar melihat gelombang ombak, saudaraku. Jadi kalau ombak itu datang, dia hantam papannya ke ombak itu, dia tenggelam, saudaraku. Itu orang belum bisa main papan selancar air. Nah, orang yang pintar main papan selancar air, saudaraku, pas ombaknya datang, dia memanfaatkan kekuatan ombak supaya papannya bisa naik, saudaraku. Ketika ombaknya turun, dia meluncur dengan kencang. Dia menikmati berselancar air, kan dia bikin, saudaraku. Dia bisa kapan mengikuti arus, kapan melawan arus supaya ada kekuatan, saudaraku. Itulah kehidupan orang Kristen. Main papan selancar air, saudaraku. Ini waktunya yuk main papan selancar air. Keadaan begini, saudaraku. Yuk paksakan untuk beli rumah yang besar. Dari mana? Dari mana? Tuhan pokoknya berikan aku ini, aku. Dari mana, saudaraku? Semua kita sama sekarang. Keadaan kita sama, saudaraku. Saya pendeta juga sama. Ya. Keadaan sulit buat kita semua, saudaraku. Justru keadaan demikian kita harus pahami. Ini waktunya sedang susah, saudaraku. Maka bijak-bijaklah untuk menggunakan semua yang kita punya dengan baik, saudaraku. Bijaklah. Nah, ketika kita bijak, berarti kita mengerti bagaimana mengerti jalan pikiran Tuhan, saudara sekalian. Oke. Coba pelan-pelan khotbah ini saudara nyimak. Khotbah ini dengarkan 1-2 kali, saudaraku. Jemaat coba nyimak, lihat hidupmu sendiri. Kenapa hari ini kamu tarik napas panjang? Karena permintaanmu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Karena engkau merasa penantian begitu lama? Karena engkau berpikir, mau kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena engkau berpikir, sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi mau apa? Usia pun sudah tinggi, Pak. Saudara-saudara sekalian, itu yang disebut jenuh rohani. Saudara tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Saudara kehilangan dimensi God, kebesaran, keagungan, penyertaan, ya. Tuhan yang besar, Tuhan yang Immanuel, itu semua lenyap, saudaraku. Karena tertutup oleh dunia sekuler yang amat kuat menekan hidup kita. Jangan, saudaraku, jangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, saya pernah memberi contoh dalam hidup saya, saudaraku. Saudara dengar khotbah, saudara tahu kesaksian hidup saya, bukan? Saya lewatin 3 bagian hidup, kesaksian hidup, saudaraku, yang mengajar saya untuk supaya tidak jenuh rohani dan selalu bersandar ikut Tuhan, saudaraku. Kesaksian pertama, pada zaman dulu waktu saya muda, waktu saya depresi, saudaraku,
Karena depresi, kecenderungan mau bunuh diri, saya sudah naik ke atas tempat yang tinggi, tinggal lompat, saudaraku. Suara-suara di telinga saya suruh saya lompat, saudaraku. Sebagai manusia, saudaraku, hati saya takut. Tapi saya tidak bisa menguasai diri saya. Nah, waktu itu saya baru percaya Tuhan. Tidak lama jadi orang Kristen. Di tengah takutnya saya hanya mengatakan, Tuhan, kaki saya kaki Yesus. Hati saya hati Bapa, tangan saya tangan Roh Kudus. Aku hanya ngomong itu, saudaraku, karena diriku tidak berdaya, saudaraku. Saya tidak berdaya. Saya turun lagi dari jembatan yang tinggi itu, saudaraku. Saya terhindar dari mati loncat, saudaraku. Demikian. Satu saya lewati. Yang kedua, 2 tahun lalu, waktu saya mengalami serangan jantung di kota Penang, saudaraku. Karena keluarga belum datang, sampai di kamar itu saya gelap, saudaraku. Wah, ini serangan jantung. Saya tiduran sebentar, saya bilang sama Tuhan, saya harus bagaimana, Tuhan? Kalau menurut saya ingin hidup. Tapi kehendak Tuhan apa? Saya ikut Tuhan. Saya tiduran sebentar, saudaraku, karena sudah tidak tahan, matanya gelap. 25 menit kemudian saya bangun. Setelah saya bangun, saya harus ke airport, jemput keluarga untuk operasi hari Jumat saya, saudaraku, operasi bypass jantung. Setelah keluarga sampai di on the way naik taksi menuju ke hotel, saudaraku, saya ngomong, ini baru Rabu, operasi Jumat. Kalau besok kami serang jantung lagi gimana? Saya sambil bertanya-tanya kepada keluarga dan hati saya bertanya sama Tuhan, saya harus apa, Tuhan? Saya tidak force, saya tidak paksa Tuhan, saudaraku. Tuhan, aku ikut apa yang kau mau. Saya harus bagaimana dengan keadaan demikian? Tiba-tiba telepon dering, saudaraku. Asisten dokter yang akan operasi saya itu yang telepon. Pak Antoni, hari ini juga langsung datang ke rumah sakit untuk diopname, karena hari Kamis Bapak operasi. Hari Jumat tidak jadi, karena ada pasien yang dioperasi hari Kamis, dia makan obat pengencer darah, dia lupa. Jadi dia dipindahkan ke Jumat. Saudaraku, itu sudah di luar skenario saya. Itu bukan saya punya. Itu sudah rancangan Tuhan, saudaraku. Ketika aku mengatakan, Tuhan, aku ikut apa yang kau mau, Tuhan langsung jawab, saudaraku. Telepon langsung dering, saudaraku. Saat itu telepon langsung dering, saudaraku. Bapak pindah operasinya ke hari Kamis. Langsung Tuhan jawab saya, saudaraku. Jadi, zaman di mana kita hidup sekarang, saudaraku, ketika kita berkata, Tuhan, aku sudah usaha semaksimal mungkin, selebihnya aku ikut apa yang kau mau, ternyata itu menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Itu menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Kamis dioperasi 9 jam, saya lolos, saudaraku, dari kematian. Tuhan tidak mau saya mati. Dari depresi lompat, tidak jadi, saudaraku, selesai. Dari operasi jantung, selesai, juga tidak mati, saudaraku. Yang ketiga, tahun ini, saudaraku, pendarahan mata. Sini sudah buta, sini tinggal 16%. Saya harus bagaimana, Tuhan? Saya ke Singapura ya, Tuhan ya. Saya operasi di situ. Secara manusia, aku ingin bisa melihat. Karena ada istri, ada anak. Ya, saya masih mau melayani. Tapi Tuhan, kau mau apa? Mungkin Tuhan tidak kasih saya sembuh matanya, saya harus melayani dunia orang buta. Saya berpikir begitu, saudaraku. Saya udah kepikir bagaimana rumah saya, kamar saya pakai besi temboknya, supaya saya bisa pegang-pegang kalau saya ke kamar mandi kemana, tidak menyusahkan keluarga, saudara sekalian. Tuhan, engkau mau apa, aku ikut. Operasi mata di Singapura sukses, saudaraku. Walaupun ini sudah tidak bisa lihat sebelah, ini berfungsi kembali 80%, saudaraku. Tuhan, engkau mau apa, aku ikut, saudaraku. Saudara, dengarkan khotbah saya. Waktu kita tidak memaksa Tuhan, waktu kita mengatakan, I have done my best. Saya sudah melakukan apa yang saya bisa, Tuhan. Sekarang engkau mau apa, aku ikut. Ini akan menciptakan hati itu plong, saudaraku. Saudara akan lepas beban, saudaraku. You akan lepas beban, percaya saya. You akan lepas beban dan you tidak akan jenuh rohani. Kehadiran kuasa penyertaan Tuhan makin kamu rasakan dalam dunia spiritual, saudara sekalian. Itu penting, saudaraku. Jadi, coba perhatikan dengan baik, saudara sekalian. Selama ini yang kau forcing God terus, saudaraku.
engkau push God until something happen. Saudara makin jadul nanti saudaraku. Karena waktunya Tuhan belum tiba. Covid belum selesai, kan begitu kan saudaraku? Iya kan? Coba simak baik-baik khotbah hari ini. Praktikal sih saudaraku, tapi kadang-kadang kita tidak sadari loh. Secara manusiawi, secara keinginan pikiran kita, saudaraku, kita ingin masalah cepat selesai, saudaraku. Manusia itu begitu. Tapi dengan jalannya begini, mana bisa selesai secepatnya? Kita perlu juga memahami waktunya Tuhan. Karena Tuhan bilang, segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudaraku. Saudara mau nggak? You akan terhindari jenuh rohani. Intimasimu kepada Tuhan tambah lama tambah bagus. Masih ingat nggak ayat firman Tuhan? Sekalipun dagingku dan tulangku lenyap, kaulah tetap Tuhanku selama-lamanya. Masih ingat gak? Sekalipun ya, sapi lembu terhalau dari kandang, ya, pohon zaitun tidak menghasilkan, sekalipun tidak ada lagi, ya, gandum apapun tidak ada lagi, tapi aku ingin beria-ria dalam Tuhan, karena Tuhan adalah gunung batuku. Saudara masih ingat? Jadi saudaraku, hari ini khotbahnya untuk melegakan jiwamu, untuk membuat hatimu plong bahwa kamu tidak sendirian bertarung hidup di saudaraku. Tidak. Supaya kamu tidak jenuh sama Tuhan. Supaya kamu jangan paksa Tuhan, itu intinya saudaraku. Jangan paksa Tuhan. Pada waktu you paksa Tuhan, terjadilah jenuh rohani saudaraku. Ikut papan selancar air. Ikut alurnya Tuhan. You sudah lakukan yang terbaik, sudah. Tuhan selebihnya aku ikut ya Tuhan ya. Saudara mau? Zaman sekarang kita hidupin saudaraku bukan zaman yang gampang saudaraku. Zaman yang penuh dengan sesak kehidupan, pergumulan banyak sekali. Jemaat WhatsApp-nya banyak saudaraku, saya membaca. Ya, ada jemaat yang karena keadaan bersulit, terlibat dalam bisnis yang kurang baik saudaraku. Akhirnya terjerat banyak hutang, itu juga tidak baik, saudara-saudara sekalian. Ada juga jemaat yang karena sudah kondisi begini, ya, akhirnya istri dengan suami hubungan jadi tidak harmonis, bahkan bisa terjadi perceraian, saudaraku. Jadi tidak baik, itu juga bisa terjadi, saudaraku. Saudara dengar firman hari ini, supaya kau plong waktu kamu ngomong Tuhan, aku ikut ya, karena Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita mati kelaparan, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah, ya, tidak ikut campur tangan dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah tidak care dalam hidup kita. Dia selalu memperhatikan kita. Aku saksi hidup dalam semua kehidupan yang saya alami, saudaraku. Tuhan itu peduli sekali. Aku baru bertanya, Tuhan, gimana kalau Kamis kena serangan jantung? Saat itu Tuhan jawab telepon ring. Kamu operasi jadi hari Kamis, tidak jadi Jumat. Itu kan jawaban Tuhan, saudaraku. Hanya aku berkata, Tuhan, aku ikut apa yang kau mau. Hidup ini adalah hidup yang berserah kepada Tuhan, saudaraku. Zaman sudah berubah, saudara sekalian. Saudara mau diberkati luar biasa, nanti setelah COVID selesai, saudaraku. Tapi dalam keadaan sekarang ini, saudaraku, kau bertahan. Menikmati, menjalani apa yang kamu ada pada hari ini. Cukupkan dengan yang ada padamu, saudaraku. Dan Tuhan itu punya mata, bisa melihat kamu keadaan bagaimana. Tuhan itu punya telinga untuk mendengar doa-doamu. Tuhan itu punya kaki, bisa sampai ke rumahmu melihat keadaanmu. Tuhan itu punya tangan, sanggup menolong engkau bagaimana sulitnya pun, saudaraku. Tapi Tuhan untuk saat ini, dia sedang memperhatikan. Dia sedang menguji kita, saudaraku. Sama dengan ketika Tuhan Yesus, ketika ia memberhentikan badai pada saat perahu yang diserang badai itu, Tuhan merem di belakang buritan kapal. Tuhan belum in action. Tuhan masih melihat apa tingkah laku murid-muridnya pada saat gelombang taufan begitu keras, saudaraku. Tuhan ingin melihat apa yang mereka lakukan. Murid Tuhan mengatakan, Guru, tidak peduli engkau, kita binasa. Mereka menyalahkan Yesus. Zaman ini Tuhan ingin lihat kita.
Menjadi jenuh rohanikah kita ketika keadaan seperti ini? Apa yang kamu miliki habis semua jadi jenuh rohanikah? Nggak mau lagi Pak, saya sembahyang Tuhan. Nggak mau lagi Pak. Habis Pak, nggak ada lagi, tambah sembahyang, tambah susah. Buat apa? Dulu tidak kenal Tuhan Yesus, hidup jauh lebih enak. Oh begitu, saudaraku. Saya berharap khotbah hari ini sederhana, saudaraku. Tapi bisa menyentuh hatimu yang paling dalam. Memberikan nutrisi rohani dalam kehidupan spiritualmu yang mulai kering kerontak. Seperti padang gurun yang sudah gersang, perlu siraman air untuk menghangatkan kembali hatimu. Karena engkau terlampau tertekan oleh dunia sekuler. Saudara sekalian, kalau saudara masih muda, saudaraku, dunia kubu sekuler, kubu dunia rohani, 50-50, oke. Tapi itu masih beresiko, karena terlalu banyak masalah, saudaraku. Tetapi kalau engkau kubu sekuler, saudaraku, 40%. Kubu rohani 60%, that is good. Berarti rohanimu masih bisa menaungi dunia sekulermu. Itu bagus. Tapi kalau saudara sudah 60 ke atas, saudaraku, sudah 60 ke atas sekuler, dari 25% menjadi 25%, dunia rohani harusnya menjadi 75%, saudaraku. Karena semua pekerjaan sudah mulai lepas. Pensiun, anak teruskan, cucu yang teruskan, saudara mulai lebih menekuni dunia sekuler. Itu bagus, saudaraku. Itu bagus, saudara sekalian. Bagi hamba Tuhan seperti saya, saudaraku, dunia sekulernya, saudaraku, 25%. Dunia spiritualnya 75%. Kenapa? Karena saya punya keluarga yang perlu saya perhatikan, anak-anak, kehidupan. Dunia spiritual saya 75%, saudaraku, karena saya harus melayani. Saya harus diberi nutrisi oleh Tuhan. Saya harus merenungkan firman. Saya harus menjalin hubungan saya dengan Tuhan, saudaraku. Kalau Romo, saudara sekalian, dunia spiritual mereka, dunia rohani kita, dunia rohani mereka mungkin 90%. Dunia sekulernya 10%. Karena Romo tidak menikah, saudaraku. Mereka punya adik, punya kakak, punya papa, mama. Dunianya seperti, saudaraku, mereka lebih mengkhususkan, boleh dikatakan 90% dunia spiritual mereka miliki, saudaraku. Tapi kita harus jujur dalam hal ini, saudara sekalian. Kita masih menginjak tanah, saudaraku. Jangan di awan-awan, saudaraku. Kita masih menginjak tanah. Jangan di tanah terus, kita lupa yang di sorga, saudaraku. Jadi perlu ada suatu keseimbangan di situ. Everything has its own time. Saudara mau hari ini? Saya sangat rindu khotbah hari ini bisa memberi suatu sentakan, bisa memberikan suatu pencerahan buat rohani kita yang kadang-kadang tampak kita sadari kejenuhan itu sudah menutupi bagian dimensi God-nya kita, saudaraku. Tuhan itu nggak rasa apa-apa lagi, nggak rasa apa-apa lagi. Rasa takut akan Tuhan, rasa sayang akan Tuhan, rasa Tuhan itu Immanuel, semua bisa hilang, saudaraku. Dengan banyaknya keluh kesah, air mata, penderitaan, kekurangan ini itu, pengharapan menjadi menipis, saudaraku. Rasanya dimensi God itu menjadi sangat tipis, saudara sekalian. Pengharapan tetap ada. Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan, saudaraku, kau akan melihat banyak yang Tuhan berkati, saudaraku. Saudara mau? Coba lihat dirimu, bagaimana keadaanmu sekarang. Jangan membandingkan sekarang dengan dulu. Jangan, saudaraku. Dulu saya begini, sekarang kok begini. Jangan. Jangan pernah mempertanyakan itu lagi, saudaraku. Sekarang kalimat adalah, keadaan saya sekarang, ajarku Tuhan untuk menghidupi apa yang ada padaku. Dan selanjutnya, aku ikut apa yang kau mau, Tuhan. I follow you, Jesus. Aku ikut apa yang kau mau, Tuhan. Saudara mau? Saudara mau? Mau? Sekalipun itu tidak mengenakkan kamu. Sekalipun itu menyusahkan hidupmu. Sekalipun itu memberi kebimbangan buat engkau. Sekalipun itu tanda kutip menakuti masa depanmu. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku ikut engkau. Tuhan jauh tahu lebih banyak daripada kita. Apa yang terjadi di depan itu Tuhan sudah tahu.
Rencana Tuhan itu sudah diberikan kepada kita, saudaraku. Tuhan sudah memberi kepada kita. Tuhan sudah merancang yang paling baik. Saat-saat inilah saat yang sulit untuk harus kita lewati. Everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya. Saudara mau? Saudara mau? Kalau saudara mau, mari kita tunduk kepala sebentar. Kita berdoa. Kita gunakan waktu 10 menit, saudaraku, untuk teduh sebentar di hadapan Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Sekarang, jemaat yang ada di kota di Indonesia maupun di luar negeri, mungkin hari ini di tempatmu adalah subuh, atau siang, atau sore. Atau saat-saat seperti ini engkau sedang di kantor, atau di rumah, atau di kamar sendiri lagi berenung. Atau engkau ada di coffee shop lagi ngopi, merenungkan hidup ini, saudaraku. Sekarang teduh sebentar, dengarkan apa yang saya katakan. Pertama, coba lihat kubu dunia sekulermu seperti apa. Susah ya? Sulit ya? Apa-apa susah, Pak? Rasanya berat sekali. Sudah nggak berdaya, Pak Pendeta. Sudah terpojok sekali, Pak Pendeta. Tidak tahu harus mau ngapain lagi, Pak Pendeta. Itu dunia kubu sekulermu ya. Beritahu Tuhan. Kasih tahu Tuhan, aku sudah melakukan yang paling baik. Selanjutnya aku ikut Engkau saja Tuhan. Aku ikut apa yang Engkau mau ya Tuhan. Kau doa, saudaraku, doa seperti itu. Aku ikut. Aku tidak mau memaksa Tuhan. Aku ikut waktunya Tuhan. Aku ikut main papan selancar air. Kapan saya harus naik, kapan saya harus turun. Doa sendiri-sendiri. Kuliahkah itu? Pekerjaankah itu? Pasangan hidupkah itu? Kesakitan penyakitkah itu? Rumahmu udah disitakah? Meninggal banyak hutang karena krisis? Tidak mampu menyekolahkan, menguliakan anakkah? Sesak dada ini memikirkannya ya. Yunaikan kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku sudah melakukan yang terbaik. Selebihnya, aku ikut Engkau Tuhan. Sekarang pertanyaan kedua. Kubu dunia rohanimu. Sebagai pendeta saya tanya. Dulu engkau cinta, engkau sayang, engkau menggebu-gebu melayani Tuhan. Hangat sekali hatimu kepada Tuhan Yesus. Cinta mati kepada Tuhan dulu. Sekarang keadaan situasi kondisi begini, coba jawab pertanyaan saya. Masihkah engkau cinta dia? Masihkah engkau sayang dia? Masihkah engkau berani menjadi saksi bagi dia? Masihkah engkau menggebu-gebu untuk dia? Masihkah engkau merasakan hadiratnya? Atau engkau sudah jenuh rohani? Masihkah engkau merasakan penyertaannya? Masihkah engkau percaya Allah itu Immanuel? Coba engkau jawab pertanyaan ini. Coba lihat dirimu masing-masing. Seimbangkan dunia sekulermu dengan dunia rohani.
Pakai dunia rohanimu lebih besar persentasenya untuk mengendalikan dunia sekulermu. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang hidup di zaman ini, Tuhan Yesus. Beban hidup, kesulitan telah berat mendekat. Tanpa kami sadari, kami memojokkan Tuhan. Tanpa kami sadari, kami sepertinya memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kami mau. Tapi Tuhan, lewat firman hari ini, ajar kami mengerti. Ajar kami memahami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kami. Ajar kami untuk ikut apa yang Tuhan mau. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik yang kami mampu. Selebihnya ajar kami memahami cara kerja Tuhan. Supaya kami tidak kehilangan dimensi God. Supaya kami tidak jenuh rohani, Tuhan Yesus. Kau lihat hari ini satu persatu anak-anak-Mu yang sedang tertunduk kepalanya. Kau paling tahu apa yang mereka hadapi sekarang. Baik di Indonesia, di kota-kota lain, di belahan bumi, di tempat lain. Kau melihat sendiri Tuhan. Kau melihat jeritan hati mereka. Kau melihat ekspresi wajah mereka. Kau melihat apa yang berkecamuk di hati dan pikiran mereka saat ini Tuhan. Dengan segala kehidupan yang mereka alami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti. Ajar kami untuk memahami. Berjalan seiring dengan apa yang Kau mau Tuhan. Tuhan, hamba berdoa. Kuasa Tuhan turun atas umat-Mu. Tangan Tuhan diletakkan di kepala jemaat. Tangan Tuhan diletakkan di hati jemaat. Supaya diberikan peneguhan iman, hati yang tabah, pikiran lebih bijak mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup yang penuh pergumulan ini. Tuhan, berbelas kasihan kepada kami, supaya kami makin hari di tengah kemelut, di tengah kesulitan, kami makin dewasa rohani, menemukan Tuhan yang sejati. Kami boleh melihat Allah yang hidup, tetap bekerja sampai sekarang. Allah yang menciptakan sejarah hidup kami. Allah yang mengawasi jalannya sejarah hidup kami. Dan suatu hari, Allah yang juga akan mengakhiri sejarah hidup kami. Tuhan, dengar doa kami. Kasih dari Bapa surga turun atas jemaat. Kekuatan dari Tuhan Yesus selalu menyertai hati jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa memberikan pencerahan kepada setiap umat supaya teguh bertahan untuk melihat kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.